Wadas Lintang, Selamu, Gelucing, ya, Sumur Gede, kemudian Belundaran dan Lancar. Itu ternyata dari 4 desa ini yang terbesar itu adalah desa Lancar, potensi wisata maupun di masyarakatnya. Tetapi alhamdulillahnya dari keempat desa ini ada salah satu desa Lancar ini belum punya Popda Wisnya. Ya, makanya dari sini padahal untuk potensinya sangat luar biasa. Maaf, kami bukannya bermaksud menggurui atau ngabul bahasanya itu kita mengawali, tapi pada saja saya punya keinginan. Saya beberapa tahun yang lalu kita pernah di belakang layar kita menggerakkan di Lubang Sewu itu. Kita melihat setelah eranya Lubang Sewu itu terus terang ada semacam sindrom stone. Artinya sindrom ketika Lubang Sewu booming seperti itu, hampir semua desa di kawasan Wadas Lintang itu ingin membuat desa wisata. Tetapi banyak yang maaf dan balik pemikiran kami itu sudah salah konsep. Artinya mereka latah artinya ketika dulu Sikunir dengan sunrise-nya itu mereka booming dengan tamu sekian ribu setiap hari setiap minggunya. Ternyata Wonosobo khususnya desa-desa Wadas Lintang itu latah ingin membuat desa wisata. Tapi ternyata kelanjutan dari itu adalah salah satu kelemahan kami adalah di konsistensi. Ya. Kemudian makanya kami untuk menggerakkan ini Lancar khususnya, termasuk yang dari 4 desa Kosalamu itu terbesar masyarakatnya, ternyata belum mempunyai semacam kelompok sadar wisata. Nah, itulah secara legal formal. Mari kita saya mengingatkan, ya walaupun di belakang banyak kata-kata nyinyir, tapi silahkan ya. Tapi niat saya bukannya untuk mau apa-apa, tapi marilah kita untuk bersama-sama menggerakkan potensi wisata yang luar biasa sekali di Desa Lancar. Karena apa? Industri pariwisata tahun 2015 Kementerian Pariwisata khususnya Dinas Pariwisata Wonosobo itu sudah mau mengagendakan untuk fokus wisata di Wonosobo Selatan. Wonosobo Selatan sebagai sentranya sudah jelas Waduk Wadas Lintang. Nah, dari Waduk Wadas Lintang itu bisa kita lihat perjalanan dari Sawangan sampai Wadas Lintang, kita melihat ada beberapa jembatan-jembatan yang sudah terlebar. Biar apa? Itu tujuannya adalah apa? Biar bis-bis pariwisata masuk. Kemudian yang kedua, latar belakang yang kita melihat adalah per akhir Maret ini, kalau nggak salah mungkin per April itu untuk. Jadi ketika kita bikin contohnya, kenapa kayak dulu kan ada pasar pabrik, pasar komandan dan lain-lain, pasar digital itu mereka nggak pakai banner, itu dibikin isu lah, bikin narasi bagaimana caranya bahwa di sini kita nggak menggunakan plastik, di sini kita nggak menggunakan banner, di sini semua adalah bahan daur ulang yang bisa ramah lingkungan. Itu sangat bagus karena sekarang orang contohnya adalah Tupperware, itu salah satu jenis promo dengan isu lingkungan, padahal mahal kan, apalagi kalau hilang sih gue ngamuk kan. Nah, jadi dengan Tupperware itu menggunakan isu lingkungan. Jangan pakai plastik, menggunakan tumbler aja, karena kita bisa dipakai lagi, dicuci pakai lagi, akan mengurangi plastik dan dampak ke lingkungan. Itu sangat bagus, isu itu dinaikkan, produk ada solusi. Karena yang namanya orang usaha itu adalah usaha terbaik, adalah usaha yang memberikan solusi. Contohnya Gojek itu memberikan solusi. Orang-orang yang mager, kaum rebahan, malas pesan makan, aduh Gojek lah. Ya di sini nggak ada, santai ya, di saya juga nggak ada. Jadi saya nggak ngece, kita sama-sama. Terus kita mau ojek, wah nggak main pangkalan, akhirnya ada aplikasi. Itu sebuah solusi. Jadi bagaimana nanti disinambungkan dari solusi yang berpikir wirausaha atau apa untuk ke sebuah wisata. Gitu. Kalau mindsetnya bagaimana kita membuat wisata, yuk bagaimana ini menjadi peluang usaha gitu. Ada ya kadang akan berbahaya ketika bermindset uang, tapi itu akan membangkitkan semangat. Namanya orang usaha pasti kalau belum di titik berhasil dia akan usaha terus kan. Karena beberapa di desa wisata itu
yang biasanya terjadi itu adalah konflik antar kelompok karena nggak ada kejelasan dari awal bagaimana pembangunannya, bagaimana pembagiannya, bagaimana itu sangat riskan, kan sangat sayang, gitu. Oke, next mas. Setelah potensi, nah siapkan SDM. Tuh, dari SDM itu ya semua masyarakat, elemen masyarakat, bukan hanya Pokdarwis, karena sebuah desa wisata bukan hanya tanggung jawab Pokdarwis. Bagaimana masyarakat juga mendukung, mensupport apa yang program dibikin Pokdarwis. Contohnya nanti katakanlah ada Pokdarwis bikin program Sabta Pesona. Ada yang tahu Sabta Pesona? Oh ya. Sabta Pesona itu di pariwisata ada 7 ya Pak ya. Sabta Pesona kayak aman. Nah, keamanan tempat pariwisata itu sangat menjamin orang akan datang ke sana aman. Nah, aman nggak mungkin cuma dijaga atau dilaksanakan oleh Pokdarwis dan tim Hansip dan lain-lain. Masyarakat semua elemen harus ikut serta. Bersih itu juga termasuk. Jadi bagaimana menjaga lingkungan itu juga peran pemerintah dan juga masyarakat itu sangat penting. Terus sejuk, nah, kayak penataan itu sejuk udah pasti lah di sini, nggak mungkin nggak sejuk. Terus kayak tertib. Nah, tertib itu yang biasanya sangat susah ketika di tempat wisata. Biasanya adalah kalau belum adanya peraturan, wah ini jadi harus sudah berpikir bahwa ini kayaknya ini boom loh, ini bakal ramai. Kalau sudah berpikir seperti itu, kita akan mencari pencegahan yang lain. Kalau belum terpikirkan masalah itu, nantinya pertama rapi karena masih sepi. Begitu ramai, pasti warga secara otomatis bakal datang, jualan lah apa-apa. Nah, itu secara tertib penataan itu harus dipikirkan. Ketika ada yang jualan di sana, padahal sampingnya parkir, sampingnya toilet, itu kan nggak tertib. Dan juga secara indahnya, nah indah juga masuk ke Sabta Pesona juga akan kurang hal seperti itu. Juga kenangan masuk ke Sabta Pesona. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah kenangan di tempat ketika datang di tempat pariwisata itu adalah kayak perannya semua elemen di masyarakat. Tinggal di homestay-nya siapa. Kadang kenangan itu nggak cuma kayak kaos, oleh-oleh atau apa, tapi kenangan yang paling bagus itu adalah kenangan sebuah cerita. Aku ingin dolan yang lancar, homestay-nya enak banget, masakannya enak, ibunya ramah banget. Nah, itu sebuah kenangan. Itu akan diobrolkan ke teman-teman lain di kalangannya. Dan itu akan menyebar sangat. Tapi kalau semuanya kenangan yang cuma sebatas oleh-oleh, ya itu harus perlu karena itu menunjang ekonomi juga. Cuma dampaknya lebih besar yang itu kayak keramah tamahan. Nah, ramah itu juga masuk ke Sabta Pesona. Seperti itu. Ya, ada permennya 10 si A. Nanti kalau dia pulang turun kita cek. Kalau dia nggak bawa plastiknya 10 atau mungkin yang sudah dimasak 5, sisanya 5 sudah dimasak, sudah dibawa, kita kan akan denda Pak. Dan denda itu bisa bermacam-macam, berupa harus bawa bibit pohon atau dia bayar atau dia mungkin kerja bakti bersihin desa dan sebagainya. Nah, intinya mendidik dan kita membuat satu manfaat, tapi kita nggak harus beli. Itu awalnya kita awalnya pengen bakti sosial seperti itu di Gunung Malang. Lama-lama sekarang kita malah bisa menolak duit Pak. Ya, itu Gunung Malang itu desa terpinggir yang nggak ada air Pak. Itu. Nah itu awalnya kita prihatin di sana. Kita ambil air dari tetes demi tetes, ada 18 titik kita kumpulkan bisa mengalir seperti itu. Alhamdulillah kemarau kemarin yang cukup panjang, biasanya sehari disuplai paling enggak 10 tangki Pak untuk satu kardus itu. Dan sekarang 2 kardus malah kita berlebih-lebih. Apalagi dengan musim hujan seperti ini. Awalnya kita kepengen lah, itu tempat main kita kalau mau sholat bingung gitu kan. Kita mau alirkan air sampai ke masjid, akhirnya awal yuk patungan
begitu patungan-patungan, yaitu anak-anak muda seperti ini, ada junior saya di Mayapada itu membuat satu konsep izin untuk dipublikasikan. Itu mereka bikin seperti itu di website, ternyata sampai sekarang malah kita nolak duit, Mas. Awal kita kebutuhan adalah 130 juta, kita cuma punya duit sekitar 40-an. Bingung harus pilih. Untuk beli selangnya aja itu kami kurang lebih 8 kilo, berarti itu satu roll HDPE itu 250 meter, jadi kan berarti kan 8 kali 4 Pak, uang saking banyaknya saya. Jadi dibilang ekonomi kita merusak, tapi nyatanya perusahaan kewajiban saya sampai bingung mau ngasih ke siapa Pak. Nah dengan adanya itu kan CSR kan bisa untuk masyarakat, tapi masyarakat yang mana? Masyarakat yang seperti ini teman-teman tadi, tani milenial berbadan hukum, apalagi sudah lengkap, nanti Pok Darwis kan berbadan hukum Pak, bisa. Tapi kalau saya pribadi, panjenengan secara pribadi tidak bisa. Itu harus, itu CSR untuk masyarakat. Lanjut Mas, itu saya hanya motor tuh ditahan di sekretariat. Kita sebenarnya nggak akan minta denda dan sebagainya. Hanya mendidik bahwa kesana bawa sampah ya pulang turun bawa sampah. Kami sediakan di camping ground itu dari air itu kami coba bikin ya walaupun kamar mandi pakai jerami itu alang-alang kami jadikan untuk kamar mandi, atap, dinding itu pakai itu. Semuanya ada, toilet kita bikin, semua kerja bakti dengan masyarakat yang mengelola sekarang di sana. Ya oke. Jadi dari situ semua tadi saya cerita dan selingi dengan saya berbagi ceritanya dan bos lah itulah intinya. Tapi ya itulah yang kami jalani dan ternyata bisa menjadi satu penghidupan buat beberapa orang, beberapa komunitas gitu loh.